Assalamualaikum bro. Oke, balik lagi bersama aku. Terus siapa lagi kalau bukan aku di channel Tepras. Oke, kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ready Player One. Film ini mengisahkan seorang anak remaja yang tinggal di pemukiman kumuh yang terobsesi dengan permainan game virtual bernama Oasis, yang ingin memenangkan permainan agar bisa mendapatkan kepemilikan permainan atau ahli waris. Subscribe woi, pencet tombol loncengnya. Columbus, Ohio tahun 2045. Dikisahkan seorang remaja bernama Wade Watt yang lahir tahun 2027 yang tinggal bersama bibinya. Kota yang ditinggali merupakan kota perkembangan tercepat. Semua orang menganggap kehidupan nyata menyebalkan. Maka dari itu, semua orang hidupnya dihabiskan di dalam permainan game. Wade yang hobinya bermain permainan game virtual bernama Oasis, yang dimana imajinasimu jadi nyata. Bisa melakukan apa saja di dalam game dengan karakter yang berbeda. Ini adalah karakter avatar Wade, yaitu Parzival atau G. Oasis merupakan game ciptaan oleh James Halliday dan Ogden Morrow yang diluncurkan tahun 2025 dan langsung booming. Tetapi sayang, suatu ketika Morrow keluar dan Halliday meninggal tahun 2040. Sebelum meninggal, ia meninggalkan sesuatu yang tersembunyi di dalam game, yaitu telur emas. Siapapun yang menemukan akan mendapatkan kekuatan spesial dan akan mewarisi saham milik Halliday. Mereka harus melewati 3 tantangan tersembunyi dengan menemukan 3 buah kunci yang disembunyikan untuk mendapatkan sebuah telur emas. Pemburuan pun dimulai dengan tantangan balapan untuk mendapatkan kunci pertama. Tantangannya tak mudah. Ada sekumpulan yang bernama Sixer yang di bawah perusahaan Ohio yang berambisi mendapatkan perusahaan Oasis itu. Seseorang yang memimpin perusahaan tersebut bernama Nolan Sorrento. G berada di belakang pada saat balapan. Balapan pun dimulai. Di tengah balapan ada karakter cewek bernama Artemis yang menggunakan motor dan mengacaukan para Sixer. Rintangan pun berat, gak main-main. Saat Ji hampir sampai di garis finish, tiba-tiba dihadang oleh King Kong Tampan dan tak berhasil, dan juga Artemis yang hampir dibunuh King Kong. Beruntungnya Artemis telah diselamatkan oleh Ji. Selanjutnya Ji mengajak Artemis ke bengkel untuk memperbaiki motor yang telah dihancurkan oleh King Kong tadi. Mereka akhirnya keluar dari permainan. Wade kembali ke rumah. Keesokan hari, Wade kembali ke dalam game dan mencari petunjuk untuk melihat semua isi kegiatan semasa Halliday masih hidup. Di sana sepertinya Ji telah menemukan sebuah petunjuk. Ji dan Artemis kembali mengikuti balapan agar mendapatkan kunci. Anehnya, Ji tidak menekan gas saat pertandingan dimulai. Ji malah mundur ke belakang dan melewati jalan tikus. Ternyata jalan tersebut tidak ada rintangannya yang menghalangi. Ji dengan mudah ia sampai di garis finish dan mendapatkan kunci pertama. Dan namanya pun terpampang di papan peringkat. Kabar tersebut sampai di telinga Ohio. Tapi Ohio mempunyai rencana sendiri. Sekarang Nolan bertemu dengan Iroh untuk bertransaksi membeli sebuah bola indah. Itu adalah perisai tak tertembus. Iroh juga mendapatkan tugas untuk mencari Ji. Dengan kemenangan Ji, ia memberitahu ke teman-temannya, Ace, Artemis, Daito, dan Shou. Ia juga sudah terkenal di mana-mana. Di suatu tempat game, Ji berdansa dengan daya gravitasi nol dengan Artemis. Akan tetapi Ji malah memberitahu identitas aslinya di depan Artemis. Dan hal terburuk tanpa mereka sadari, Iroh telah menguping mereka berdua.
Otomatis Airok mengetahui identitas aslinya Ji dong. Tiba-tiba pasukan Ohio datang menembaki mereka berdua. Beruntungnya mereka berhasil kabur. Di kehidupan nyata, Nolan memimpin Ohio telah mengetahui identitas asli Parzival atau Z itu, yaitu Wade pun sudah diawasi orang-orang jelek. Ia juga diajak membuat kesepakatan dengan Nolan di dalam game. Nolan akan memberikan semua kebutuhan yang Wade perlukan di dalam game. Ia juga akan mendapatkan 25 juta dolar. Akan tetapi Wade menolak mentah-mentah ajakan bergabung dengan mereka. Menurutnya Halide tak ingin jika pertandingan itu dimenangkan oleh Nolan. Mendengar hal itu, Nolan sangat kesal dan mengancam akan meledakkan tempat tinggal Wade. Tidak lama kemudian tempat tinggalnya diledakkan dan membuat bibinya menjadi korban. Ia pun kembali ke tempat persembunyiannya. Tiba-tiba ia diculik oleh suruhan Artemis dan dibawa ke markasnya. Setelah sadar dan mengoceh panjang lebar, mereka mendapatkan petunjuk yang kedua. Kemudian mereka masuk ke dalam game bersama. Dan juga ada Edge, Daito, dan Show. Mereka semua pergi ke jurnal Holiday dan masuk ke dalam film berjudul The Shining. Mereka berada di sebuah hotel dan banyak hantu-hantu seram dan rintangan. Ji dan Artemis mengetahui bahwa petunjuk ada di dalam ruangan lantai dansa. Di sana Artemis menyelamatkan seorang wanita yang berdansa bersama zombie. Benar saja, kunci itu berada di dalam wanita tersebut. Selanjutnya diperlihatkan di papan skor. Melihat hal itu, Nolan darah tinggi. Ia ingin Jandor segera menemukan Wade. Saat ini Samantha dan Wade sedang memecahkan tantangan terakhir mereka untuk mendapatkan kunci yang ketiga. Saat bersamaan datanglah pasukan Ohio menerobos markas Samantha. Mereka semua pun ditangkap. Wade akhirnya dibawa kabur keluar lewat jalan rahasia ilahi. Sementara Samantha menahan pasukan Ohio karena ia mempercayai Wade untuk memecahkan tantangan terakhir. Sebelum Samantha tertangkap, ia sudah berhasil mengirim pesan kepada Edge, Daito, dan Show. Wade akhirnya berhasil kabur dan bertemu dengan Helen alias Edge, Toshiro alias Daito, dan Show alias Show. Saat ini Ohio berhasil memecahkan tantangan yang ketiga, tetapi belum mendapatkan kuncinya. Dan Samantha ditahan dengan menggunakan VR dalam dunia nyata. Dan karakter gamenya sama-sama dipenjara dan disuruh kerja paksa. Tantangan yang ketiga disuruh menyelesaikan game dengan menggunakan konsol permainan video bernama Atari 2600 yang keluar tahun 1977. Dan sekarang waktunya menggunakan bola indah untuk membuat perisai pelindung anti emas atau anti tembus. Di kehidupan nyata, Wade dan Toshiro berhasil masuk ke dalam ruangan Nolan. Nolan yang ketakutan memberitahu tempat Samantha yang ditahan dan akses memasuki tempat tersebut. Samantha pun akhirnya bisa bebas. Ia rencana membuka perisai tersebut. Ia juga menyuruh Ji untuk mengumpulkan pasukan dan melawannya. Di dalam game, Ji mengumpulkan para pemain yang ada di dalam Oasis. Ia memberitahu tentang kelicikan yang dilakukan Nolan kepada mereka selama di dalam game. Tidak pakai lama, semua pemain akhirnya datang dan ikut perang bersama Ji, Edge, Daito, dan Show. Dan mereka pun langsung menyerang perisai tersebut. Di waktu bersamaan, pelindung bola indah berhasil ditembus oleh Artemis. Dan Ohio juga menemukan game yang tepat buat dapetin kunci terakhir. Semua pemain Oasis bertempur dan mengorbankan semua koin dan level yang telah mereka capai agar Oasis tidak jatuh di tangan Ohio. Di sisi lain, bawahan Nolan juga ingin menghentikan langsung di dunia nyata. Daito masuk ke dalam permainan dengan mengubah dirinya menggunakan Gundam
dan membantu Ji melawan Nolan. Ayah Mangang Titan, Iron Giant, melompat dan menahan Godzilla jelek. Ia juga mengeluarkan Artemis dan ia melempar bola peledak ke dalam pengendali Godzilla itu sampai akhir, dan sekarang tersisa tinggal Ji dan Zhou. Artemis harus keluar dari Ohio agar tak tertangkap oleh Nolan. Ji dan Zhou terjebak dari serangan Sixer, dan waktunya Ji mengeluarkan senjata andalannya, yaitu sebuah granat yang keren yang menghancurkan para Sixer dan portal masuk mereka. Tiba-tiba Nolan dan Iroh menangkap Zhou dan membawa bom katalis, yaitu bom yang bisa menghancurkan seluruh isi oasis dan mereset semua termasuk pemilik. Yang jelas Ji melawan Nolan yang kalah duel sama Ji tanpa ragu menekan dan meledakkan bom tersebut yang membuat seluruh karakter di dalam game mati. Beruntungnya Ji tetap selamat karena ia memiliki koin ajaib yang dikasih kurator sebelumnya. Sekarang Ji siaran langsung untuk menyelesaikan tantangan terakhir, karena Halliday ingin semua orang melihat pemenang yang ia ciptakan. Dan Ji pun tahu cara memenangkan game tersebut. Di dunia nyata, Samantha bertemu Aeh dan lainnya di dalam mobil. Sayangnya mereka juga ditemukan Jantor dan Nolan dan mengejarnya. Ji berhasil mendapat kuncinya. Ia juga meminta bantuan semua orang yang menontonnya untuk menolong mereka dari kejaran Ohio. Dan sekarang Ji tinggal menandatanginya surat kepemilikan Oasis. Sekarang sudah waktunya mendapatkan telur emas, memenangkan kompetisi dan menjadi pemilik Oasis. Di dunia nyata, Nolan yang mengejar Wade dihadang oleh para warga dan ditangkap polisi atas kejahatannya. Di ending film, Ogden Morrow mendatangi Wade dan teman-temannya dan meminta tanda tangannya sebagai pemilik sah game Oasis itu. Ia tidak serakah. Ia mengajak menjalankan bersama teman-temannya. Wade juga menutup akses game pada hari Selasa dan Kamis karena menurutnya semua orang harus bisa merasakan kehidupan nyata dan tidak terlalu terbawa di dalam game yang berupa visual. Film pun selesai. Oke, terima kasih bro yang telah menonton video aku yang jelek ini, dan kalau ada kritik dan saran atau masukan bisa tulis di kolom komentar, atau kalian bisa juga request film apa yang akan aku ceritain alurnya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.